saya Zafar Siddiq dari kelas 12 IPA 2. Jadi bisa ditanyakan ini. Nama saya Sahreja Pahlavi Siregar dari kelas 12 IPA 2. Ya. Perkenalkan nama saya Lakbar, saya dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan nama saya Maulid Batumara, saya dari kelas 12 IPA 2. Gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur yang berada di golongan 8A. Hal ini sebagaimana selain berfase gas pada suhu ruang, unsur-unsur ini bersifat sangat stabil atau sukar bereaksi. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962, Neil Bartlett, seorang ahli kimia asal Kanada, berhasil mensintesis senyawa xenon XePtF6. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. 1. Unsur-unsur gas mulia. Helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, radon Rn. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki beberapa sifat, di antaranya seperti tabel di samping. 1. Energi ionisasi sangat tinggi, yang artinya sukar melepas elektron. 2. Keelektronegatifan-nya 0, sehingga tidak mempunyai kecenderungan untuk menangkap elektron. 3. Kereaktifan gas mulia sangat rendah, sehingga makin besar jari-jari maka energi ionisasi makin kecil, dan juga semakin reaktif maka makin mudah membentuk senyawa. 4. Semakin ke bawah kerapatan dan titik didih semakin tinggi. 5. Semua gas mulia terdapat di udara kecuali radon atau Rn. 6. Gas mulia yang banyak terdapat di alam He, sedangkan yang banyak terdapat di atmosfer Ar. 3. Sifat kimia gas mulia. Oleh karena konfigurasi elektron yang stabil, unsur-unsur gas mulia cenderung tidak reaktif atau sangat sulit bereaksi. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Namun demikian, para ahli telah berhasil mensintesis senyawa gas mulia Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kereaktifan unsur meningkat dari Ar ke Rn, di mana dalam reaksi dengan fluorin, Rn dapat bereaksi spontan. Xe memerlukan pemanasan atau penyinaran dengan sinar UV agar reaksi berlangsung, dan Kr hanya bereaksi jika diberi muatan listrik atau sinar X pada suhu yang sangat rendah. Unsur He dan Ne ditemukan tidak mengalami reaksi kimia dan membentuk senyawa. Unsur Ar diketahui bereaksi dengan Hf membentuk senyawa HaRF pada suhu 18 K. Unsur Kr dapat bereaksi dengan F2 membentuk senyawa KrF2 dalam kondisi didinginkan pada 196 derajat Celcius dan diberi loncatan muatan listrik atau radiasi sinar X. Unsur Xe dapat bereaksi dengan F2 membentuk 3 senyawa fluorida biner yang berbeda, Xe, F2 atau XeF4 dan XeF6, bergantung pada kondisi reaksi dan jumlah reaktan. Unsur Rn bereaksi secara spontan dengan F2 membentuk senyawa RnF2. Sifat fisik. 1. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik lilih dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik lelih dan titik didih dari He ke Rn bertambah sebagaimana kekuatan gaya London atau gaya dispersi. Bertambah sering dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom. 2. Densitas atau kerapatan. Gas mulia juga cenderung bertambah dari He ke Rn.
Densitas gas dipengaruhi oleh massa atom, jari-jari atom, dan gaya London. Densitas gas akan bertambah dengan bertambahnya massa atom dan kekuatan gaya London, namun akan berkurang dengan bertambahnya jari-jari atom. Namun demikian, pengaruh massa atom dan gaya London lebih signifikan dibandingkan pengaruh jari-jari atom dalam hal ini, sehingga densitas bertambah dari He ke Rn. 5. Pembuatan gas mulia. Gas mulia dapat diperoleh dengan perdindingan udara cair secara bertahap atau destilasi bertingkat. Sebab titik didih komponennya bervariasi. Argon secara khusus dapat diperoleh dari reaksi udara dengan karbid. CaCa2 tambah N2 menghasilkan CaCN2 tambah C atau bebas dari N2. 2Ca C2 tambah O2 menghasilkan 2CaO tambah 4C bebas dari O2. CaO tambah CO2 menghasilkan CaCO3 bebas dari CO2. Sebagai sisanya adalah air dan gas mulia lain. He dapat diperoleh dengan jalan memisah dari gas alam. Sebab pada sumber gas alam tertentu terdapat He dan jumlah tidak terlalu rendah. 6. Manfaat atau kegunaan gas mulia. 1. Helium, pengisi balon udara, pendingin koil, campuran dengan gas H2 untuk menyelam. 2. Neon, digunakan untuk lampu di landasan pesawat terbang, untuk reklame, cairan pendingin reaktor nuklir. 3. Argon, pengisi bob lamp, sebagai atmosfer inert pada pengelasan. 4. Krypton, digunakan dalam fotografi kecepatan tinggi. 5. Xenon, digunakan untuk lampu blitz, membius pasien, digunakan pada reaktor nuklir. 6. Radon, digunakan untuk mengecal angka jam, terapi kanker, sistem peringatan gempa. 7. Bahaya gas mulia. Helium bila tidak sengaja terhirup dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu lama, gas helium dapat menyebabkan masalah kesehatan serius karena menghambat pasokan oksigen, mengganggu fungsi paru-paru, dan bahkan mengakibatkan kematian. Neon, lampu neon bisa menyebabkan masalah pada mata seperti ketegangan dan peradaan pada mata. Ahli medis juga mengungkapkan bahwa itu juga bisa memberikan kerusakan pada retina dan myopia yang disebabkan dari kecerahan dari lampu neon. Argon, efek lain yang mungkin timbul saat menghirup argon adalah pusing, sakit kepala, sesak napas, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan pada kasus parah mengakibatkan kematian. Kematian bisa terjadi akibat kesalahan dalam penilaian, kebingungan, atau kesalahan kesadaran sehingga mencegah upaya penyelamatan diri. Krypton, gas ini bersifat inert dan diklasifikasikan sebagai gas yang menyebabkan sesak napas ringan. Inhalasi dalam konsentrasi berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan bahkan kematian. Xenon, inhalasi dalam konsentrasi yang berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, muntah, kehilangan kesadaran, dan kematian. Kematian bisa disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian, kebingungan atau kehilangannya kesadaran yang mencegah penyelamatan diri. Radon, bahaya radiasi intima gas radon adalah masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan dan di dalam paru-paru dapat